Oke, selamat berjumpa kembali di dalam kuliah kita di mata kuliah kecerdasan buatan. Ini adalah pertemuan yang ke-6. Jadi kita sudah melewati 6 pekan. Berarti minggu depan itu pertemuan ke-7 dan itu artinya kita sudah ada di pertengahan semester. Nah, untuk pertengahan semester nanti kita berarti UTS-nya karena kemarin sudah saya infokan di awal. Jadi karena kita mulai masuk kuliahnya memang mundur 2 pekan sehingga untuk UTS-nya akan dilaksanakan beriringan atau bersamaan dengan pelaksanaan perkuliahan reguler. Sehingga nanti UTS juga sudah saya sampaikan bentuknya adalah review paper dan itu saya yakin kalian sudah bisa nyicil. Harusnya dari pertemuan awal saya sudah sampaikan sampai di sini berarti sudah berjalan cukup lama. Nanti tinggal submit aja dan itu nanti insya Allah di-collect di pekan ke-7. Oke, di pertemuan yang ke-6 ini kita beralih kalau 5 pertemuan di awal kita membahas beberapa algoritma terkait dengan pencarian. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penalaran atau rationing. Jadi di dalam kecerdasan buatan ini ada 4 teknik dasar di dalam menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving. Ada metode pencarian, kemudian ada metode penalaran, ada perencanaan, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rationing atau penalaran. Penalaran menurut secara harfiah, menurut kamus Cambridge, ini artinya adalah proses berpikir tentang sesuatu untuk membuat sebuah keputusan. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, yang namanya penalaran atau rationing ini adalah proses yang menggambarkan inferensi atau kesimpulan yang didapatkan melalui penggunaan dari alasan-alasan. Jadi intinya adalah penarikan kesimpulan. Kemudian sedangkan menurut kamus Oxford yang namanya rationing ini adalah tindakan berpikir tentang sesuatu dalam logika dengan cara yang masuk akal. Sehingga di sini subjeknya adalah manusia. Dan ini harus masuk akal sehingga orang yang bisa melakukan proses penalaran ini yang memiliki akal. Kemudian ada terminologi rationing lagi menurut filsuf Yunani, yakni Aristoteles. Yang namanya rationing ini berkaitan dengan cara berpikir secara kognitif dengan melalui pemahaman. Nah, di sini ada beberapa metode di dalam rationing ini. Nanti ada deductive rationing, inductive rationing, kemudian ada abductive rationing, dan mode-mode lain sesuai dengan jenis penalarannya. Sehingga dari beberapa terminologi lagi tadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya rationing ini di dalam dunia kecerdasan buatan ini maksudnya adalah teknik menyelesaikan masalah dengan cara merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan dengan menggunakan logika atau bahasa formal. Jadi di sini keywordnya ada 2. Yang pertama adalah knowledge base atau basis pengetahuan, dan yang kedua adalah logiknya. Nah, lalu pendekatan logik ini ada beberapa cara di dalam proses penalaran ini. Ada logik yang dia itu sifatnya pasti. Contohnya nanti ada logic proporsional, kemudian ada first order logic, kemudian ada predicate logic,
Dan ada juga logic yang sifatnya tidak pasti atau orang bilang samar-samar. Nah, ini nanti masuknya adalah ke fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini berbeda dengan teori probabilitas. Jadi kalau probabilitas itu kan kemungkinan itu masih ada tentang kepastiannya. Kalau fuzzy logic ini untuk mengkalkulasi hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Nah, sehingga kalau kita buat sebuah matriks untuk membandingkan bagaimana teknik pencarian jika dibandingkan dengan teknik penalaran berdasarkan beberapa aspek, di sini dapat kita petakan. Yang pertama, bagaimana di dalam representasi datanya sebuah masalah di dalam proses pencarian ini akan direpresentasikan dalam bentuk state dan ruang masalah. Sedangkan nanti di dalam reasoning nanti sebuah masalah itu akan direpresentasikan dalam basis pengetahuan yang nanti isinya nanti adalah bisa kumpulan fakta, kumpulan premis, ataupun juga kumpulan-kumpulan rule atau aturan. Kemudian tekniknya di sini untuk menyelesaikan masalahnya tentunya menggunakan algoritma pencarian. Contohnya bisa pakai pencarian blind searching, kemudian heuristic searching, kemudian bisa juga yang stochastic searching. Sedangkan kalau untuk reasoning tadi bisa pakai pendekatan yang logik yang pasti ataupun juga logik yang tidak pasti. Kemudian tujuan dari penyelesaian masalah ini. Untuk masalah searching ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan tujuan untuk menemukan value tertentu. Jadi nyari value. Sedangkan untuk proses reasoning ini tujuannya ini untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi jika ada beberapa fakta, nanti kita akan bisa menyimpulkan ini kesimpulannya seperti apa. Jadi cukup berbeda ya ruang lingkup dari searching dan reasoning ini. Kemudian masalah yang terjadi di kasus-kasus pencarian ini biasanya terjadi akibat ketidaklengkapan dari representasi state-nya. Sedangkan di dalam reasoning nanti masalah yang terjadi ini biasanya terkait dengan lengkap atau tidaknya rule-rule yang digunakan di dalam proses reasoning. Semakin lengkap, semakin mudah untuk melakukan proses reasoning dan semakin mudah untuk melakukan problem solving-nya. Di dalam menyelesaikan masalah menggunakan reasoning, kita perlu yang namanya basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, knowledge base ini berisi kumpulan fakta atau premis, yang mana fakta-fakta atau premis ini nanti direpresentasikan ke dalam komputer. Tujuannya adalah untuk dapat diambil kesimpulan. Nah, proses penarikan kesimpulan ini berdasarkan fakta-fakta atau premis-premis yang ada, ini kita sebut sebagai inferensi. Sehingga boleh dikatakan inferensi ini adalah konklusi logis atau kesimpulan yang logis dari sebuah informasi yang tersedia. Nah, ada beberapa macam teknik penalaran di dalam knowledge base system. Ada yang namanya forward chaining, ada backward chaining, ada fuzzy logic, kemudian ada case based reasoning dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas hanya dua algoritma, yakni
forward chaining dan backward chaining. Kita masuk ke algoritma yang pertama, yakni forward chaining atau dikatakan sebagai algoritma runut maju. Nah, algoritma forward chaining ini digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aturan mana yang akan dijalankan. Nah, forward chaining ini sifatnya adalah data driven, karena nanti metode penarikan kesimpulannya itu diawali dari informasi yang tersedia, baru nanti kita dapatkan konklusinya. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah data ini akan kita masukkan ke dalam knowledge base, yang mana knowledge base ini nanti isinya adalah kumpulan rule-rule yang ada. Dari kumpulan rule-rule yang ada ini kita seleksi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Misalkan kita punya sebuah data, fakta yang pertama ini variabel A bernilai 1. Fakta yang kedua, variabel B ini bernilai 2. Di dalam mesin inferensi ini terdapat 2 aturan. Rule yang pertama, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Rule yang kedua, jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Maka proses inferensi atau penarikan kesimpulan adalah caranya kita masukkan data ini ke dalam aturannya. Nah, karena rule ini sifatnya adalah implikasi atau hubungan jika maka data ini diseleksi dari kondisinya atau setelah kata jika. Dan konklusinya nanti diperoleh dari after then. Jadi setelah kata maka ini adalah konklusinya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, ketika kita punya premis A sama dengan 1, premis B sama dengan 2, maka ini memenuhi aturan yang pertama atau rule 1. Karena rule 1 ini kebetulan syaratnya adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, sehingga data ini cocok dengan rule yang pertama. Dari rule yang pertama, kita dapatkan kesimpulannya adalah C sama dengan 3. Nah, kesimpulan ini kita masukkan kembali ke dalam mesin inferensi ini atau knowledge base ini. Masih ada nggak rule yang cocok atau sesuai dengan inputan hasil kesimpulan inferensi awalnya? Tadi terakhir datanya adalah nilai C ini sama dengan 3. Maka kita bisa lihat di sini di aturan yang lainnya. Ternyata aturan yang kedua ini syaratnya cocok, yakni C sama dengan 3, sehingga kita gunakan rule yang kedua dan kita dapat di sini konklusinya adalah D sama dengan 4. Nah, karena rule-nya sudah digunakan semua, maka kita bisa keluar dari iterasi. Dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah konklusinya jika ada inputan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka outputnya adalah D sama dengan 4. Sehingga di sini kalau kita buat urutan langkah-langkahnya di dalam penyelesaian masalah menggunakan algoritma forward chaining, ini dapat dituliskan seperti ini. Yang pertama adalah kita tampilkan terlebih dahulu daftar premisnya. Kemudian yang kedua, user memilih premis-premis yang dialami atau premis yang cocok atau fakta yang bernilai true. Kemudian berikutnya adalah sistem akan mencari aturan dari premis yang terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user. Kemudian
sistem akan menampilkan konklusi dari aturan tersebut. Ini adalah contohnya. Misalkan kita punya sebuah sistem pakar, yang mana sistem pakar ini hanya terdiri dari 5 rule saja. Rule yang pertama, jika Y and D, then Z. Rule yang kedua, if X and B and A, then Y. Kemudian rule yang ketiga, if A then X. Kemudian rule yang keempat, if C then L. Dan rule yang kelima, if L and M, then N. Nah, jika ada fakta-fakta A, B, C, D, E ini bernilai true atau bernilai benar, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Z ini bernilai benar? Nah, bagaimana cara menyimpulkan apakah Z ini bernilai benar atau salah berdasarkan fakta-fakta kebenaran dan rule yang ada ini? Problematika ini bisa kita selesaikan menggunakan algoritma forward chaining. Caranya adalah kita buat rule-nya, masukkan ke dalam basis pengetahuan terlebih dahulu. Tadi kita punya 5 buah rule. Itu kita simpan ke dalam knowledge base-nya. Kemudian premis-premis yang sesuai dengan pilihan user atau fakta-fakta yang bernilai true dalam hal ini itu kita simpan ke dalam database. Jadi tadi ada fakta A, B, C, D, dan E ini bernilai true. Nanti ajari balapannya, Cuk. Kemudian Tenggal Seva. Pembalap anak ini diancam wedok. Kemudian kalau sudah, maka kita lakukan proses inferensi, yakni dicocokkan dengan knowledge base-nya. Kita awali dari premis yang dipilih user. Di database kita punya A, B, C, D, E, bisa kita mulai dari premis yang pertama, yakni premis A. Di sini kita pilih rule mana yang cocok dengan premis yang A ini. Maka dari sini kita lihat yang cocok dengan premis yang A ini hanya ada satu rule, yakni rule yang ketiga. If A then X. Dari penalaran yang pertama ini, dari rule 3 ini, maka kita dapatkan sebuah konklusi baru atau kesimpulan baru, yakni nilai X. Nah, karena X ini tidak ada di dalam database, maka kita masukkan X ini sebagai fakta baru. Berikutnya, kita masuk ke iterasi berikutnya. Kita telusuri sampai knowledge base-nya habis. Nah, di iterasi yang kedua, kita bisa telusuri premis berikutnya, yakni kita bisa pakai premis C. Nah, di sini bisa juga kalian bisa pakai pilih premis B, akan tetapi kalau kalian pakai premis B berarti harus bersamaan dengan B dan E. Di sini juga perlu X di sini. Jadi tiga-tiganya langsung diseleksi. Atau kalau saya pengen yang pertama dulu, jadi yang single-single dihabiskan terlebih dahulu, boleh sama aja. Kita pakai rule yang keempat, yakni karena premis C ini cocok dengan rule yang keempat, yakni if C then L. Nah, karena L ini belum ada di dalam database, maka L ini kita masukkan ke dalam fakta baru. Karena masih ada 3 rule yang belum digunakan, maka kita masuk ke iterasi yang selanjutnya. Iterasi yang selanjutnya kita seleksi premis B.
Nah, premis B ini dia tidak ada yang ngene yuk ngarepe ngene iki lho. Gue lagi saking kowe lucu-lucuin pas di zaman kelas 1 adit ulang tahun nang ngene adit jingkrak Nah, tadi sampai di mana ya? Oke. Astagfirullah, sampai lupa. Berikutnya, tadi fakta berikutnya, yakni kita seleksi atau kita telusuri premis B. Nah, di sini B ini tidak ada rule yang cocok. Rule yang cocok hanya rule 2. Sedangkan di rule 2 ini butuh premis tidak hanya B karena dia ada penghubung operator N, jadi harus ada 2 premis lagi yang sesuai, yakni premis X dan premis E. Sehingga ketiga-tiganya ini kita gunakan. Nanti kalau ada salah satu yang tidak ada, maka tidak bisa digunakan rule-nya. Nah, dari rule 2 ini, maka kita dapatkan kesimpulan Y, dan Y ini belum ada di dalam database, maka Y ini kita masukkan ke dalam fakta baru. Sehingga hasil akhirnya ini XLY. Kemudian terakhir adalah premis D dan Y ini cocok dengan rule yang pertama, yakni kalau Y dan D ini bernilai true, maka Z bernilai true. Sehingga di sini kesimpulannya adalah Z. Karena Z belum ada di database, maka Z kita masukkan ke dalam fakta baru. Nah, setelah kita masukkan ke fakta baru, di sini masih tersisa satu rule lagi, yakni R5 atau rule 5. Di dalam rule 5, ini syaratnya adalah premis L dan M. Nah, di dalam database dan fakta baru kita tidak ada premis L dan M. Sehingga proses iterasinya harus berhenti. Kita keluar dari iterasi. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan tujuan kita tadi adalah untuk menyimpulkan apakah Z ini bernilai true atau false. Nah, karena Z ini ada di dalam tabel fakta baru, maka dia ini dapat dikatakan bahwa kesimpulannya di Z ini bernilai true. Nanti kalau sampai akhir penelusuran rule-nya ini tidak ada premis Z di dalam database ataupun fakta baru, maka dapat dipastikan bahwa Z ini bernilai false. Oke, seperti itu cara melakukan penyelesaian masalah menggunakan runut maju atau forward chaining. Untuk kasus yang kedua di dalam penyelesaian masalah menggunakan forward chaining, misalkan ada sebuah mesin pengambilan keputusan untuk investasi, yang mana di sini mesin ini terdiri dari 7 buah premis, yakni premis yang pertama, premis A ini isinya adalah memiliki uang 100 juta, premis B ini kurang dari 30 tahun, premis C pendidikan sarjana, premis D pendapatan tahunan kurang dari sama dengan 400 juta, premis E-nya investasi di saham, premis F-nya investasi di saham pendidikan, dan premis G-nya adalah investasi di saham IBM. Nah, mesin keputusan ini memiliki 5 buah rule. Rule yang pertama, jika memiliki 100 juta dan pendidikan sarjana, maka cocok di investasi saham. Jika pendapatan tahunan kurang dari 400 juta dan pendidikannya sarjana, maka cocok di investasi saham pendidikan.
Jika usianya kurang dari 30 tahun dan sudah berinvestasi di saham, maka dia cocok di investasi saham pendidikan. Kemudian rule yang keempat, jika usianya kurang dari 30 tahun, maka pendidikannya pasti sarjana. Dan rule yang kelima, jika investasi di saham pendidikan, maka pasti juga investasi di saham IBM. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah ada seorang user yang ingin berkonsultasi di mana dia ini memiliki uang 100 juta dan usianya adalah 25 tahun. Ingin meminta saran kepada mesin pendukung keputusan ini, apakah sebaiknya dia investasi di saham IBM atau tidak? Silakan dicoba dikerjakan, boleh di kertas atau boleh di Word atau yang lainnya. Nanti yang sudah selesai boleh nyalakan mikrofonnya atau boleh nulis di chat Zoom, kemudian nanti saya akan stop screen dan silahkan yang sudah selesai boleh share screen hasil pengerjaannya. Benar ya, sesuai dengan teman kalian tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini maka paling mudah itu kita ubah dulu ke dalam bahasa logik terlebih dahulu. Jadi kalimat-kalimat ini harus kita ubah menjadi bahasa matematis, karena kalau nggak pakai bahasa matematis nanti akan susah untuk dioperasikan, akan susah untuk ditarik kesimpulan. Nah, caranya adalah kita berawal dari premis-premisnya ini terlebih dahulu. Dari sini ada 7 buah premis, jadi dari A sampai dengan G. Kemudian rule-nya, nah rule-nya ini berarti kita ubah menggunakan bahasa premisnya ini. Jika memiliki uang 100 juta, berarti ini adalah premis A. Kemudian pendidikan sarjana ini C, maka cocok investasi di saham. Investasi di saham berarti E, berarti if A and C, then A. Kemudian yang kedua sampai dengan yang kelima ini prosesnya sama. Jadi rule ini kita ubah terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita inventarisasi premis-premis yang dipilih oleh user atau fakta-fakta yang bernilai true. Fakta yang bernilai true ini adalah memiliki uang 100 juta, yakni berarti premis A, dan berumur 25 tahun, berarti ini adalah B. 25 tahun itu artinya kurang dari 30 tahun. Sehingga dari sini A dan B ini bernilai true. Maka berikutnya adalah pertanyaannya adalah apakah saham investasi di saham IBM atau tidak, berarti ini adalah G, ini bernilai true atau false. Maka caranya kita runut, kita masukkan premis A dan B ini ke dalam rule-rule yang ada. Tadi itu sudah di-trace sama teman kalian, dari sekian banyak ini, nanti yang tidak terpakai adalah rule yang kedua. Dari sini karena semua karena hasil akhirnya nanti adalah nilai G, ini masuk ke dalam tabel fakta baru, hasil konklusi dari inferensi rule yang ada di sini, maka G ini bernilai true. Nah, ini kasus yang ketiga, misalkan ada sebuah sistem pakar memiliki 100 rule yang mana tersimpan dalam basis pengetahuan. Ini adalah basis pengetahuannya, rule-rule yang ada. Maka fakta awal yang diberikan adalah A dan F, atau A dan F ini bernilai true. Maka buktikanlah bahwa K ini bernilai benar. Nah, dari sini bisa kita runut menggunakan runut maju atau forward chaining dengan memasukkan fakta A dan F ini ke rule yang ada. Nanti bisa kalian coba sendiri untuk latihan di rumah. Berikutnya adalah tentang metode yang kedua, yakni backward chaining.
backward chaining ini disebut juga runut mundur. Nah, kalau runut mundur ini awalnya ini berawal dari tujuannya, kemudian berdasarkan tujuannya ini kita masukkan kepada knowledge base-nya atau rule-rule yang cocok. Dari rule-rule yang ada nanti kita dapatkan subtujuan. Misalkan di sini kita contoh kasus yang sama dengan forward chaining tadi, kita punya data awal itu nilai G bernilai 4. Kemudian di sini punya 2 buah rule. Rule yang pertama adalah jika premis A ini bernilai 1 dan premis B ini bernilai 2, maka C bernilai 3. Kemudian jika C bernilai 3, maka D bernilai 4. Maka dari sini, cara penelusurannya adalah berawal dari tujuan. Jadi, premis setelah then, atau setelah maka. Nilai D sama dengan 4, maka ini cocok di rule yang kedua. Dari rule yang kedua, kita dapatkan fakta baru, yakni nilai C sama dengan 3. C sama dengan 3 ini jadi subtujuan. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam aturan. Nah, di sini ada aturan yang cocok atau yang sesuai, yakni aturan yang pertama. Aturan yang pertama, kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 3, sehingga kita dapatkan subtujuannya adalah B sama dengan 2 dan A sama dengan 1. Begitu seterusnya, sampai rule-nya habis. Nah, penalaran backward chaining ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah diagnosa. Kemudian nanti pemilihannya ini modelnya terstruktur sehingga ada banyak opsi yang bisa diambil. Adapun urutan langkah penyelesaian masalah menggunakan metode backward chaining, yang pertama adalah sistem akan mencatat list daftar konklusi ke dalam memori. Kemudian masing-masing konklusi ini secara sekuensial kita cari premis-premis yang sesuai. Nah, nanti jika premisnya ditanyakan ke user apakah iya atau tidak, kalau iya maka lanjut ke premis berikutnya, jika tidak maka lanjut ke konklusi berikutnya. Nah, contoh kasusnya, kita akan gunakan kasus yang sama dengan yang tadi sudah dibuat agar terlihat bedanya bagaimana proses penelusurannya. Kasus ini adalah kasus sistem pakar dengan 5 buah rule. Kemudian fakta yang bernilai true itu adalah A, B, C, D, E. Kemudian pertanyaannya sama, apakah Z ini bernilai benar? Maka di sini kita berawal dari tujuan. Kalau kita menggunakan backward chaining berarti berawal dari Z-nya ini. Baru nanti kita telusuri di masing-masing rule-nya. Rule mana yang sesuai. Maka langkah-langkahnya, semua fakta yang bernilai benar ini kita masukkan ke dalam database sehingga isi database-nya sama ya kayak forward chaining tadi A, B, C, D, E. Nah, karena penelusurannya berawal dari tujuan, maka di sini untuk backward chaining kita butuh satu lagi memori, yakni dengan model stack. Stack berarti konsep penyimpanan datanya menggunakan last in first out, yang terakhir masuk, yang diakses terlebih dahulu atau yang dikeluarkan lebih dulu. Goal atau tujuan yang kita masukkan ke dalam stack, jadi tujuannya tadi adalah Z karena kita mau ngecek Z, jadi Z kita masukkan ke dalam stack. Kemudian kita cocokkan dengan knowledge base-nya
atau rule-rule yang ada. Nah, di sini Z ini kita lihat di rule pertama dia sesuai, di rule yang kedua dia tidak sesuai karena di sini butuh Y. Rule yang ketiga dia butuh Z berarti tidak sesuai. Rule yang keempat dia butuh L. Rule yang kelima dia butuh N. Tidak ada yang sesuai kecuali rule yang pertama. Sehingga pada iterasi pertama ini rule yang digunakan adalah rule yang pertama. Dari rule yang pertama maka kita dapatkan subtujuannya yakni premis Y dan premis D. Maka Y dan D ini kita tanyakan ke user atau kita cek di dalam database, ada nggak di dalam database-nya, sesuai nggak dengan apa yang dialami oleh usernya. Nah, untuk D ini sudah ada di dalam database atau D ini memang bernilai true, sehingga kita lewati. Kemudian yang kedua adalah premis Y. Y ini tidak ada di dalam database atau Y ini belum diketahui true atau false-nya. Sehingga Y ini kita masukkan ke dalam stack dan kita akan telusuri ke dalam rule yang selanjutnya. Sehingga di dalam memori kita database-nya isinya adalah A, B, C, D, E, kemudian stack-nya isinya adalah Z dan Y. Di iterasi yang kedua, maka yang kita eksekusi adalah isi stack. Isi stack berarti yang terakhir masuk yang dieksekusi lebih dulu. Tadi yang terakhir masuk adalah Y, berarti Y ini kita eksekusi. Y kita seleksi di dalam knowledge base ini. Di rule yang pertama dia tidak cocok, rule kedua dia sesuai, rule ketiga tidak, 4 tidak, 5 tidak. Maka yang kita gunakan adalah rule yang kedua. Dari rule yang kedua kita dapatkan subtujuan. Subtujuannya dapatnya adalah X, B, dan E. Kita tanyakan ke user apakah user mengalami ini atau apakah ini semua ada di dalam database. E ada di dalam database, maka kita lewati. B ada di dalam database, maka kita lewati. Dan X ini belum tahu true atau false. Karena belum tahu, maka kita masukkan ke dalam stack. Sehingga isi stack kita menjadi Z, Y, dan X. Isi database-nya tetap, yakni A, B, C, D, E. Masuk ke iterasi berikutnya. Berarti yang kita eksekusi adalah isi stack yang terakhir, yakni X. Dari 5 rule ini, yang cocok ini adalah rule yang ketiga. Dari rule yang ketiga, kita dapatkan subtujuannya adalah premis A. Kita query ke database. Nah, premis A ini ada di dalam database. Karena ada di dalam database dan sudah tidak ada lagi premis yang menggantung atau premis yang belum jelas dia itu true dan false, maka X ini, fakta X ini kita masukkan ke dalam fakta baru karena A ini sudah bernilai true sehingga X ini pasti bernilai true. Sehingga X ini kita keluarkan dari stack dan kita pindahkan, kita masukkan ke dalam tabel fakta baru. Sehingga fakta baru kita isinya adalah X. Kemudian berikutnya, stack berikutnya yakni Y. Nah, Y kita punya subtujuannya adalah B, E, X, B, E, dan X. B, E itu ada di dalam database. X-nya ada di dalam tabel fakta baru, sehingga ini dianggap sama dengan database. Tabel fakta baru tadi kan sama ya, kayak database, dia bernilai true. Sehingga
Karena tiga-tiganya bernilai true, maka Y ini kita keluarkan dari stack dan kita masukkan ke dalam fakta baru. Sehingga fakta baru kita isinya adalah X dan Y. Kemudian di iterasi yang berikutnya, maka stack yang terakhir isinya adalah Z. Z kita masukkan ke dalam rule yang ada, maka dia cocok di rule yang pertama. Di rule yang pertama ini ada premis YD. YD ini ada di dalam database, dua-duanya, yang satu ada di fakta baru, yang satu ada di dalam database, berarti dia bernilai true. Karena true, maka Z ini kita pindahkan ke dalam tabel fakta baru. Sehingga dia sudah selesai. Nah, di sini karena isi stacknya sudah habis, maka proses iterasinya sudah berhenti. Dan di sini karena tujuan kita adalah Z, untuk mengetahui apakah dia true atau false, karena Z ini berada di dalam tabel fakta baru, maka dapat kita pastikan bahwa Z ini bernilai true. Ini kalau kita lakukan perunutan menggunakan metode backward chaining. Sehingga dari sini nanti kalian bisa coba untuk kasus yang kedua ataupun kasus yang ketiga itu kalian selesaikan menggunakan algoritma backward chaining. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.